part 2 video lanjutan dari trip naik kereta api Sancaka Utara dari Jogja menuju Surabaya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu video part 1-nya biar cerita perjalanan naik kereta api Sancaka Utaranya tersampaikan semua. Video bagian kedua ini dimulai setelah kereta api Sancaka Utara bersilang dengan kereta api Brawijaya di stasiun Salem. Setelah ini kita bakal lewat jalur kereta paling sepi dan rawan. Dan pas banget nanti lewat sana pas tengah malam. Waktu masih pakai kelas bisnis itu nggak begitu rame ya penumpangnya. Padahal saya naik kalau nggak salah waktu itu weekend ya kalau nggak salah. Tapi setelah upgrade ke ekonomi new generation, ini saya lihat okupansinya jadi tinggi. Jadi kayak peminatnya tuh langsung naik gitu. Karena kayaknya mindset orang-orang sekarang itu kalau nggak naik kereta ekonomi yang new generation kayak kurang gitu. Apalagi kalau orang udah tahu kalau keretanya pakai new generation pasti jadi pilihan. Kebanyakan orang-orang emang kadang tanya kereta ekonomi new generation Jakarta-Jogja, Jogja-Surabaya, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malang, Jakarta-Blitar. Pasti ditanyain apa aja nama kereta ekonomi new generation. Karena takutnya kalau naik ekonomi dapat kursi yang zong, dan kalau naik kelas bisnis kursinya nggak seenak eksekutif. Makanya okupansinya kayaknya meningkat setelah dikasih kereta ekonomi new generation. Kereta apapun langsung penuh full. Jakarta Gear dulu kursinya duduknya dua-dua berhadapan, ekonomi new generation langsung naik, Progo langsung naik dari kursi tegak berhadapan. Sancaka dari kelas bisnis jadi kereta ekonomi new generation ini juga penumpangnya langsung penuh ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu sih ini apakah karena masih dalam rangka arus balik, arus mudik lebaran ya, karena masih H+10 dari lebaran jadi masih rame. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya kebanyakan orang-orang yang habis liburan, terus mahasiswa yang mungkin kuliah di Jogja mau pulang ke wilayah utara, Pulau Jawa, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, itu bisa naik kereta api Sancaka Utara ini. Kalau dulu mungkin cuma ada pakai travel atau bus ya. Kalau sekarang kalau mau naik kereta ada satu kereta, yaitu kereta api Sancaka Utara. Mungkin kedepannya bisa ditambahin lagi sih opsi perjalanan biar lebih banyak ya dari Jogja ke lintas utara. Mungkin ada yang berangkatnya nggak harus dari Surabaya Pasar Turi, ada yang berangkatnya mungkin dari Bojonegoro atau Cepu gitu, semacam kereta lokal. Maju satu petak lagi, berhenti di stasiun Sumber Lawang teman-teman. Kayaknya setelah Solo ini Sancaka Utara ke Bantai banyak banget. Itu udah ketiga kali kalah silang coy. Strike dari Salem, terus dari Kalioso, Salem, Sumber Lawang ini satu petak maju berhenti, kita kalah silang sama apa lagi ya ini ya, masinisnya sampai turun tuh depan. Kayak bakal lama nih. Stasiun Sumber Lawang ini kayaknya deket banget sama jalan lintas provinsi. Ini kayaknya menuju ke arah Grobogan ya, jalan bis, jalan truk, jalur utama kayaknya. Tadi ada pengumuman kita tunggu bersilang sama kereta api Banyubiru Express dari Semarang menuju ke Solo Balapan. Perjalanan kereta api Sancaka Utara tiba di stasiun Gundih, stasiun percabangan jalur yang menuju ke arah Semarang dan ke arah Gambringan. Kalau biasanya naik kereta jarak jauh pasti lewat di rel yang sebelah sana ya teman-teman. Naik kereta api Matarmaja, Berantas, Brawijaya, Banyubiru pasti lewatnya rel sebelah sana. Jalur utama lintas Semarang Solo. Dan kita masuk di jalur sebelah sini yang kayaknya jarang banget dilalui kereta.
Sampai saat ini cuman satu-satunya kereta yang melintas di sini, kereta api Sancaka Utara. Dan dari Gudih ke Gambringan menuju ke lintas utara Pulau Jawa butuh waktu sekitar 20 menit karena setelah ini nggak bisa ngebut, relnya keriting dan belok-belok. Stasiun Pulau, stasiunnya di tengah-tengah. Ini untuk jalan keluar sebenarnya ke arah sana. Cuman buat parkir juga kadang. Yang dipagar cuma sana ya, karena kereta utamanya lintasnya di sana. Di sini cuma Sancaka Utara aja. Bagi para petugas yang silakan untuk mempersiapkan diri jalur Satu Timur Sancaka Utara dipersiapkan berangkat kembali. Berarti sekitar 4 menit 5 menit berangkat lagi.
Butuh waktu sekitar 27 menit, hampir setengah jam. Tadi kita berangkat 23.08, 23.35 kita tiba di stasiun Gambringan dan bertemu dengan jalur utama lintas utara yang sudah double track. Jadi setelah ini kita udah nggak jalan pelan-pelan lagi, bakal ngebut teman-teman. Kalau tadi dari Gundi sampai Gambringan ini sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar berapa ya, 10-an kilo kalau nggak salah, 10 atau berapa gitu. Cuma satu petak stasiun aja, tapi lama karena relnya nggak bisa dibuat ngebut. Ada yang turun dan ada yang naik juga tadi penumpangnya dari stasiun Gambringan. Stasiun tua, stasiun kecil yang kayaknya yang berhenti di sini cuma Sancaka Utara aja berarti ya. Karena kalau kereta yang dari Surabaya lewat jalur utara ke Semarang ke sana melintas langsung. Nanti paling berhenti di stasiun Ngerombo. Jadi stasiun ini nggak jauh dari stasiun Ngerombo teman-teman. Kalau kita di belakang bordes paling belakang bisa ngeliat stasiun Ngerombo. Dari Jogja ke kota Surabaya ini ada dua opsi perjalanan, tapi kebanyakan kalau secara normal perjalanan kereta api dari Jogja ke Surabaya itu pasti lewat Madiun, lewat Jombang, Mojokerto, tujuan akhirnya ke stasiun Surabaya Gubeng lintas selatan ya. Tapi kalau mau opsi perjalanan yang lain menuju Surabaya, di lintas utara ada kereta api Sancaka Utara. Jadi kalau dilihat di jadwal ada dua kereta api Sancaka, ada Sancaka yang reguler dan Sancaka yang ada nama utaranya, Sancaka Utara. Dari Jogja ke Surabaya Pasar Turi, Sancaka Utara membutuhkan waktu 6 jam 14 menit. Dari Jogja menghubungkan lintas utara Pulau Jawa, lintas Pantura, sampai ke Surabaya Pasar Turi. Kalau Sancaka satunya dari Jogja ke Surabaya butuh waktu cuma 4 jam pas teman-teman. Lewatnya lintas selatan Pulau Jawa. Kenapa kok Sancaka Utara lebih lama? Kayaknya karena dari Solo harus naik dulu ke lintas utara kan. Dari selatan ke utara itu udah membutuhkan waktu dan jarak tempuhnya kayak juga lebih lama. Dan Sancaka Utara juga nggak bisa ngebut 120 km per jam. Sedangkan Sancaka yang ini bisa ngebut 120 km per jam dengan pemberhentian yang cukup minim. Berangkatnya lebih malam, jam 22 lebih 25 menit, tiba di Surabaya, tapi Surabaya Gubeng jam 2 lebih 25. Sedangkan Sancaka Utara berangkat lebih dulu, jam 20 lebih 44. Bedanya hampir 2 jam ya. Tibanya sebenarnya duluan yang bawah daripada yang utara. Karena jalurnya juga udah beda, rutenya beda, medannya juga udah beda. Harganya mirip-mirip. Kalau yang atas pakai ekonomi New Generation, jadi harga 255.000 ini kalau kita pesan kelas ekonominya di kode apapun, di tarif manapun Sancaka Utara pasti dapat kereta ekonomi New Generation modifikasi yang seperti ini yang sedang saya naiki. Nggak ada lagi kursi yang hadap mundur, nggak ada lagi kursi yang lawan arah laju kereta, nggak ada kursi yang berhadapan, nggak ada kursi yang tegak. Jadi udah searah laju kereta semua, nggak perlu bingung mikirin nomor berapa yang dapat kursi searah laju kereta. Kalau Sancaka yang bawah tarifnya 260.000 kelas ekonominya. Kalau beli Sancaka yang ini pasti naiknya kereta ekonomi premium yang kursinya masih separuh searah laju kereta, separuhnya lagi berlawanan arah laju kereta dan kursi berhadapannya ada di tengah-tengah. Jadi kalau naik Sancaka yang bawah yang tujuan akhirnya Surabaya Gubeng itu masih kadang mungkin bisa harus milih kursi ya, kursi yang searah laju kereta yang nomor berapa. Karena kalau orangnya pusing madep mundur, kursinya berlawanan arah laju kereta ya agak susah sih. Opsinya naik Sancaka Utara ini, tapi durasi waktu perjalanannya lebih lama dibandingkan Sancaka yang lintas selatan. Jadi ada plus minusnya, mau naik yang utara apa yang selatan. Kalau utara pakai ekonomi New Generation, kalau yang selatan pakai kereta ekonomi premium. Dengan durasi waktu perjalanan juga yang cukup berbeda, sekitar 2 jam ya, 2 jam lebih, tarifnya beda sekitar 5.000-an aja. Tapi kayaknya tergantung tanggalnya sih, kalau weekend pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan hari weekdays atau hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Perjalanan kereta api Sancaka Utara tiba di stasiun Cepu dan yang turun, banyak banget. Di depan juga ada proses pergantian masinis sepertinya teman-teman. Yang naik nggak ada, tapi yang turun banyak banget.
jam 1 kurang 10 menit. Sudah mencoba untuk tidur, dari tadi masih belum bisa tidur. Setelah gambringan tadi udah coba buat tidur, rebahin kursi, tapi masih belum bisa tidur, belum menemukan posisi yang PW buat tidur karena kursinya cukup keras dan AC-nya dingin. Pakai jaket aja masih kerasa dingin banget teman-teman. Sekitar 2 jaman lagi perjalanan kereta api Sancaka akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kayaknya udah lumayan banyak kursi-kursi yang kosong sih di ekonomi. Banyak banget yang turun di tadi Radu Belatung, kayaknya juga banyak yang turun. Kradenan, Radu Belatung banyak yang turun. Cepu tadi banyak yang turun, nggak ada yang naik lagi. Terus mungkin Bojonegoro sama Lamongan ya. Jadi opsi satu-satunya kereta penghubung dari selatan Pulau Jawa menuju ke utara Pulau Jawa di ujung timur di kota Surabaya. Cilacap paling selatan, lewat Jogja, Solo, belok ke utara, ke arah Kabupaten Grobogan, ke Cepu, Bojonegoro sampai Surabaya Pasar Turi. Berangkat kembali dari stasiun Cepu.
jam 2:21 kita tiba di Lamongan. Yang turun banyak banget teman-teman, dari belakang, dari depan, banyak banget coy. Sepertinya menjadi pemberhentian terakhir sebelum stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi ya, stasiun Lamongan. Tadi berhenti di Bojonegoro, kayak yang turun juga ada banyak banget. Kosong coy, ekonomi 2, penumpangnya habis. Lamongan Surabaya ini cukup terasa goncangan relnya ya, bergelombang-gelombang gitu. Kayak kereta juga nggak bisa ngebut di sini, maksimal mungkin 100 atau 105 mungkin, nggak sampai 120 kayaknya. Terasa banget goncangannya, hentakan rodanya juga. Dan kereta kalau nggak nyujen juga, kalau dibawa lari 100 berisik sih lumayan, apalagi pintunya nggak ketutup tuh kayak gitu. Tadi udah ditutup, tapi buka sendiri. Kurang dari setengah jam kita akan tiba di tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi untuk tujuan akhir kereta api Sancaka Utara. Udah mencoba tidur tapi kayak kurang gitu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kursinya terlalu keras dan belum menemukan posisi yang PW. Tapi kalau orang-orang yang lain udah nyenyak-nyenyak banget sih tidurnya. Tadi saya lihat yang lain udah pada tidur, saya masih timplang tiplung mencari posisi yang pas buat tidur. Dan AC-nya dingin banget, suhunya 22 derajat. Setelah stasiun Cepu, terus Bojonegoro, Lamongan menuju ke Surabaya, banyak banget kursi-kursi yang kosong teman-teman di ekonomi 3. Di ekonomi 2 tempat saya duduk, saya ngomong ekonomi 3 karena ngeliat nomor keretanya ternyata udah diubah. Sempat ngeblank, duh kok 3? Tadi kayak saya duduk di ekonomi 2. Ternyata nomornya barusan dirubah sama OTC ya, karena kereta api Sancaka Utara ini nanti bakal jalan lagi dari Surabaya jam 7 pagi menuju ke arah Jogja, ke arah Cilacap. Dan seperti dugaan saya, ternyata emang kalau ke arah Surabaya ini bakal nggak full. Penumpangnya yang banyak turun tuh di Cepu, Bojonegoro, sama di Lamongan. Karena emang kereta api Sancaka Utara ini kayaknya cocoknya untuk orang-orang yang mungkin mau liburan ke Jogja yang rumahnya ada di Pantura, atau orang-orang teman-teman yang kuliah di Jogja rumahnya ada di Pantura, bukan ke Surabaya ya. Kalau ke Surabaya dari Jogja kayaknya paling pas dan jamnya paling cepat naiknya kereta yang dari Jogja turunnya di Surabaya Gubeng, karena pasti durasi waktu perjalanannya juga lebih cepat dibandingkan dengan naik Sancaka Utara yang kita lewat utara. Durasi waktu perjalanannya lebih lama meskipun kita dapat kereta New Generation. Makanya kalau ke Surabaya ini, kalau di ekonomi 2 nggak ada separuh penumpang, mungkin sepersepuluhnya. Di ekonomi 1 masih lumayan ramai, tapi nggak sampai separuh juga. Saya nggak lihat di ekonomi 3 dan 4 sama eksekutif, kemungkinan lebih kosong lagi ya. Karena emang penumpangnya, waktu saya naik pertama kali pun beroperasi dari Surabaya Pasar Turi waktu itu, yang naik pertama dari Surabaya Pasar Turi juga sedikit. Kebanyakan mulai rame nanti dari Bojonegoro, dari Cepu, itu udah mulai rame penumpangnya yang naik teman-teman. Dan hari ini tadi penumpangnya juga cukup rame, tapi ternyata turunnya ya kebanyakan di Cepu, Bojonegoro, dan Lamongan. Karena kalau ke Surabaya, seperti saya bilang tadi, lebih pas milih kereta yang turunnya Surabaya Gubeng ya daripada Pasar Turi kalau dari Jogja. Nah, buat teman-teman yang rumahnya Cepu,
Kalau dari Jogja atau mau liburan dari Cepu ke Jogja itu ada tarif khusus untuk kereta api Sancaka Utara ini teman-teman. Belinya 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat ya, selama persediaan kursinya masih ada. Tapi kayaknya sih kalau saya lihat pasti ada sih kayaknya. Sisa-sisa mungkin ya 20-an kursi mungkin masih ada sih, meskipun keretanya lumayan rame. Kalau beli tarif khusus dari Jogja ke Cepu atau Cepu ke Jogja itu tarifnya kalau nggak 125.000. Kalau tarif normal dari Jogja ke Cepu kayak sekitar 180-an atau 200 ribuan gitu untuk kelas ekonomi ya. Jadi ya lumayan kalau misalnya kita beli tarif khusus dari tarif 200 atau 180 dapat harga 120-an ribu, kita bisa hemat sekitar 60-an ribu ya. Lumayan banget sih, lebih hemat di kantong. Kalau eksekutif berapa ya? Saya kurang hafal kalau kelas eksekutif. Tapi menurut saya daripada naik kelas eksekutifnya Sancaka Utara, naik kereta ekonominya aja udah nyaman, udah serasa kayak kelas eksekutif. Meskipun ya untuk ruang kaki jelas lebih longgar eksekutif, karena eksekutif kapasitas penumpangnya 50 penumpang, jadi jarak antar kursinya lebih lega. Kalau ekonomi ini kapasitas penumpangnya ada 72 penumpang, jadi agak rapat-rapat, meskipun sebenarnya buat selonjoran ini juga udah nyaman. Dan untuk kursinya juga kalau di eksekutif memang lebih tebel ya, tapi sama-sama keras dan lebih bisa direbahin ke belakang dibandingkan dengan kelas ekonomi ya. Tapi menurut saya ini udah cukup nyaman kok untuk perjalanan malam dari Jogja ke Cepu atau mungkin ke arah Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sancaka Utara yang kelas ekonomi, yang udah ekonomi new generation ini udah nyaman, udah worth it banget untuk dinaiki daripada naik kereta kelas eksekutifnya yang tarifnya lebih mahal. Kita bisa lebih hemat naik kelas ekonominya. Kami informasikan bahwa sesaat lagi kereta api Sancaka Utara akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar dengan pelanggan lainnya. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk dan tidak membuka pintu hingga kereta benar-benar berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Alhamdulillah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Stasiun tujuan akhir kereta api Sancaka Utara, awal 2 menit dari jadwal seharusnya teman-teman. Yang turun nggak begitu banyak ya. Ya meskipun kalau di total dari depan sampai belakang kayaknya masih banyak sih. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan dari Jogja ke Surabaya dengan cara yang agak berbeda. Naik kereta lewat jalur utara, jalur Pantura teman-teman. Naik kereta api Sancaka Utara yang dulu sempat pakai kelas bisnis waktu awal berdinas di GPK 2025. Sekarang di-upgrade, sarananya menggunakan kereta ekonomi new generation. Banyak yang bilang ini di-upgrade sih, bukan di-downgrade ya. Tapi kalau saya bilang downgrade, dari bisnis jadi ekonomi. Meskipun ekonominya bisa direbahin kursinya, tapi kalau saya tetap masih nyaman bisnis sih untuk kursi dan legroomnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share kemanapun video ini. Nantikan video trip selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga. Saya pamit dari kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.